Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pagi hari ini, Tuhan memberikan sebuah pemahaman baru kepada kita mengenai kesetiaan. Ternyata kesetiaan itu begitu penting sehingga tanpa ada kesetiaan, Tuhan tidak akan pernah memakai atau mempromosikan seseorang. Yusuf dan Daud merupakan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab selain Yesus yang paling memberikan inspirasi dalam hidup kita. Salah satu sifat mereka yang paling dikagumi adalah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka diuji sedemikian rupa oleh Tuhan sebelum diangkat menjadi pemimpin, namun mereka berhasil menang dalam menghadapi ujian-ujian tersebut dengan sifat kesetiaannya. Banyak orang yang mempunyai visi yang besar dan juga kemampuan yang besar, tetapi hanya sedikit orang yang mempunyai sifat setia. Kemalasan seringkali melanda anak-anak Tuhan. Apalagi bila disinggung tentang pelayanan, kita ogah-ogahan dan tidak setia terhadap tugas yang dipercayakan. Kita inginnya melayani Tuhan dalam skala yang lebih besar, langsung di atas mimbar atau terlibat dalam pelayanan yang besar dan spektakuler sehingga banyak orang mengenal siapa kita. Benar apa kata Alkitab bahwa tidak mudah menemukan orang yang setia. Sebagaimana juga dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Harus kita ketahui bahwa setiap hal yang besar akan datang dari hal-hal yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, yang mungkin tidak berarti di mata manusia, itu sebenarnya adalah proses memperkuat kapasitas diri kita untuk dapat dipercaya mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Contoh tak asing bagi kita adalah perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang hamba yang dipercayakan harta oleh tuannya. Yang pertama diberi 5 talenta, kedua diberi 2 talenta, dan yang ketiga diberi 1 talenta sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Hamba pertama dan kedua dengan setia mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka dan beroleh laba. Ketika tuannya datang, mereka beroleh pujian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak demikian dengan hamba yang ketiga. Dia tidak mau mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya walaupun jumlahnya kecil. Sehingga ketika tuannya datang, apa yang diberikan kepada hamba itu diambil darinya. Dan hamba yang tidak setia itu akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
Hal apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk kerjakan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati, seakan-akan semuanya Anda kerjakan untuk Tuhan. Mungkin pekerjaan itu hal kecil dan tidak berarti di mata manusia, namun justru kesetiaan pada hal kecil itulah yang Tuhan lihat. Tuhan sedang menguji Anda dengan perkara kecil tersebut dan melihat apakah Anda setia melakukannya. Jangan berusaha mempromosikan diri Anda, sebab promosi yang sejati datang dari Allah. Kedudukan yang dicapai seseorang karena mempromosikan diri sendiri tidak akan bertahan lama. Sebab satu saat pasti Tuhan sendiri yang akan menurunkannya. Setialah selalu sehingga satu waktu Tuhan pasti akan mempercayakan perkara besar kepada kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.